Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, syukurlah kalau kalian semua sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Nah, karena kita sudah berdoa, sekarang ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, kalau kalian belum tahu, ibu kasih tahu deh. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang permainan tradisional. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu tidak apa itu permainan tradisional? Tidak tahu? Oke, jadi permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Di sini ibu punya contoh beberapa permainan tradisional. Yang pertama ada benteng-bentengan, yang kedua ada egrang, yang ketiga ada dakon atau congklak, dan yang keempat ada engklek. Sebenarnya masih banyak sih permainan tradisional yang ada di Indonesia ini, tapi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah permainan tradisional engklek. Nah, permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda dan memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Lalu, tahukah kalian bahwa berdasarkan penelitian telah ditemukan 43 jenis permainan engklek dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Istilah engklek sendiri biasa digunakan di daerah Jawa. Pola petek engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa itu biasanya jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Kalian tahu tidak alat apa yang kita gunakan dalam bermain engklek? Tidak tahu? Oke, jadi salah satu alat yang kita gunakan dalam bermain engklek itu adalah gacuk. Gacuk adalah alat yang digunakan dalam permainan engklek. Gacuk sendiri dapat berupa batu atau pecahan keramik yang besarnya sekitar 5-7 cm atau bahkan bisa lebih dari itu, dengan bentuknya yang pipih serta bagian sisinya tidak tajam. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai dengan aturan bermainnya. Nah, di sini ibu mempunyai 3 contoh gambar pola petak pada permainan engklek. Yang pertama ada pola pesawat, yang kedua ada pola gunung, dan yang ketiga ada pola baling-baling. Sebenarnya masih banyak lagi pola petak pada permainan engklek. Hanya saja yang ibu jadikan contoh untuk kalian ketiga pola petak ini. Oke, nah itu tadi materi kita tentang permainan tradisional engklek. Untuk selanjutnya di sini ibu mempunyai sebuah teks dengan judul Wedang Jahe Buatan Ibu. Nah, ibu minta anak-anak ibu di sini memperhatikan ibu membaca ya. Baik. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sesampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan.
Ibu melihat Udin yang mual terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak, dan sehat bagi tubuh. Nah, jadi di Indonesia ini itu memiliki banyak sekali keanekaragaman, mulai dari pakaian tradisional, agama, adat istiadat, permainan tradisional, bahkan makanan dan minuman tradisional di setiap daerah pun juga berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, tetapi penyebutan atau nama-namanya di setiap daerah itu berbeda-beda. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik, dan jangan lupa kembali diulang pelajaran kita pada hari ini di rumah. Kalian bisa belajar dengan orang tua kalian atau dengan kakak kalian, dengan siapapun itu. Kalian bisa belajar di rumah ya, untuk mengulang pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ibu mau ngasih kalian oleh-oleh nih. Oleh-olehnya berbentuk tugas. Ya, tadi kan ibu sudah membacakan teks tentang wedang jahe buatan ibu. Nah, itu juga ada di buku tema 1 di subtema 3 pembelajaran ke-6. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, serta kalian buat ringkasannya. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian ya, sekiranya kalian masih kurang paham tentang materi pada hari ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Selamat pulang ke rumah, selamat beristirahat, dan hati-hati di jalan ya. Sebelum pulang, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Pertemuan selanjutnya, sebelum ibu masuk, kumpulkan tugasnya di meja ibu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.